Halo, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Maria Novita Pujirayu dari kelas Agroteknologi A, ingin melakukan uji berkaitan ketetapan warna tanah dan tekstur tanah. Mari. Tanah merupakan lapisan teratas lapisan bumi. Tanah berasal dari proses pelapukan batuan secara biologi, kimia, dan fisika, sehingga menyebabkan keanekaragaman warna, tekstur, dan sifat tanah. Warna tanah merupakan ciri tanah yang mudah diamati. Warna tanah berperan untuk menduga kandungan bahan organik dan lain-lain. Tujuan dilakukan praktikum ini untuk mengetahui ketetapan warna yang ada di lingkungan sekitar. Alat dan bahan yang digunakan: Mansell Soil Color Cards, scope, tanah, mangkok plastik. Cara kerja yaitu mengambil sampel tanah dari beberapa tempat di lingkungan sekitar rumah. Mengidentifikasi warna tanah menggunakan Mansell Soil Color Card. Pengambilan sampel tanah di halaman rumah. Pengambilan sampel tanah yang kedua yaitu di samping rumah. Pengambilan sampel tanah yang ketiga yaitu diambil di belakang rumah. Dapat kita peroleh 3 sampel tanah. Yang pertama, sampel tanah yang berasal dari halaman rumah. Yang kedua, sampel tanah dari samping rumah. Dan yang ketiga yaitu sampel tanah yang berasal dari belakang rumah. Selanjutnya, sampel tanah tersebut dicocokkan dengan Mansell Soil Color Cards, yaitu tanah yang sesuai dengan warna yang berada pada buku Mansell. Selanjutnya, kita analisis warna tanah tersebut. Hasil dari membandingkan tanah yang saya ambil dari halaman rumah dengan Mansell Color Cards menunjukkan nilai HUS banyak 10, Yellowite, Chroma bernilai 1 dan value 2,5. Dikategorikan sebagai tanah reddish black. Hasil percobaan yang kedua dengan membandingkan tanah yang saya ambil dari samping rumah dengan Mansell Color Cards, yaitu menunjukkan nilai HUS banyak 2,5, R dengan nilai chroma 4, value sebanyak 4, dikategorikan sebagai warna olive brown. Hasil percobaan yang ketiga setelah saya membandingkan sampel tanah yang saya ambil dari belakang rumah dengan kertas warna soil Mansell Cards menunjukkan nilai HUS banyak 10, chroma 4 dengan value 5, dikategorikan warna tanah sebagai wheat. Jadi dapat disimpulkan warna tanah di sekitar tempat saya tinggal memiliki variasi warna yang disebabkan oleh faktor pelapukan batuan sebagai penyusun tanah. Pada sampel pertama yang saya ambil dari halaman rumah memiliki warna reddish black. Pada sampel yang kedua yang saya ambil dari samping rumah berwarna olive brown, dan yang terakhir sampel tanah yang ketiga yang saya ambil dari belakang rumah berwarna wheat. Tekstur tanah merupakan besar kecilnya partikel penyusun tanah. Partikel penyusun tanah terdiri dari fraksi pasir, liat, dan debu. Tekstur tanah berhubungan erat dengan air dan pergerakan zat terlarut. Tujuan dilakukan praktikum yaitu untuk mengetahui tekstur tanah dengan cara yang sederhana. Alat dan bahan yang digunakan: botol bening, air, cangkul, penggaris, dan alat tulis. Menggali tanah sedalam 30 cm. Memasukkan tanah sebanyak 3/4 ke dalam botol.
Bolak-balikan botol sampai tanah tercampur dengan air. Mendiamkan botol yang telah berisi tanah selama 24 jam. Selanjutnya melakukan pengamatan setelah didiamkan selama 10 menit. Dapat kita lihat endapan fraksi pasir pada bagian bawah. Selanjutnya kita diamkan selama 1 jam. Dapat kita lihat terjadi endapan debu, yaitu pada endapan bagian atas fraksi pasir. Setelah kita mengamati botol yang telah berisi tanah selama 1 jam, kemudian kita biarkan selama 24 jam. Dapat diperoleh hasil dari perubahan tanah di dalam botol tersebut, yaitu terbentuknya 3 lapisan. Lapisan bawah yaitu fraksi pasir, dan kedua fraksi debu, dan yang paling atas merupakan fraksi liat. Selanjutnya kita lakukan pengukuran tinggi tanah pada 24 jam. Dapat kita tandai lapisan bawah sendiri disebut lapisan partikel pasir, yang kedua merupakan partikel lapisan debu, yang atas merupakan selanjutnya kita ukur. Yang pertama yaitu partikel pasir. Tingginya yaitu 7 cm. Kita tulis 7 cm. Selanjutnya partikel debu. Dapat kita lihat partikel debu sebanyak 1,5. Dan terakhir partikel liat sebanyak 0,5. Jika kita total sebanyak 9 cm. Kita tulis ketinggian seluruhnya. Lapisan 9 cm. Persentase partikel pasir yaitu 7/9 dikali 100%, hasilnya yaitu 78%. Yang kedua, persentase partikel debu sebanyak 1,5 dibagi 9 dikalikan 100, hasilnya 17%. Selanjutnya persentase partikel liat sebanyak 0,5 dibagi 9 dikalikan 100 sama dengan 5%. Jika kita total, kurvanya adalah 100%. Selanjutnya kita masukkan pada segitiga. Dari hasil perhitungan dapat kita peroleh data partikel pasir sebesar 78%,
partikel debu 17% dan partikel liat 5%. Selanjutnya kita menggaris pada segitiga tekstur tanah. Yang pertama yaitu partikel pasir. Selanjutnya menggaris pada segitiga tekstur pada bagian debu. Yang terakhir yaitu menggaris pada bagian fraksi liat. Jadi kesimpulannya adalah tekstur tanah yang berada di tempat tinggal saya adalah pasir geluh. Dapat kita perhatikan pada lingkaran kecil segitiga tekstur pada titik hitam. Terima kasih.